Oke, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu, bersaat dulu. Mari kita berdoa. Amin. Nah, untuk memulai acara selanjutnya, bagaimana kalau kita bernyanyi Kak Eca? Kalau pagi-pagi tuh ya, bangun tidur, terus dengar suara ayam berkokok, harus gimana ya? Harus bangun dong, Bunda. Harus bangun cepet-cepet ya? Iya dong. Sekolah minggu terus nyanyi-nyanyi ya? Iya. Karena hari ini hari Minggu ya kan? Jadi harus bernyanyi. Kita bernyanyi. Ayo abang musiknya. Yakin dan percaya mungkin hari-hari berikutnya akan lebih indah lagi. Kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah kami, dapat bernyanyi bersama anak-anak di sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, Eca mau tes semangatnya dulu. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus, yes. Wah, ini udah semangat nih, Bunda. Berarti kalau semangat kita bernyanyi lagi Kak Eca. Kita nyanyi kasih Yesus indah oh indah karena kita semuanya indah di hadapan Tuhan. Ayo musik Kak.
Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami sehingga kami dapat memahami dan mendengar firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setelah Yesus Kristus ditangkap dan dia dibawa ke hadapan Sanhedrin untuk diadili. Sanhedrin ataupun mahkamah agama Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Kristus. Tetapi untuk mengeksekusi hukuman itu, mereka harus mendapat persetujuan dari pemerintah Romawi. Oleh karena itu Yesus kembali dibawa ke hadapan Pilatus. Dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga Pilatus masih berusaha untuk membebaskan Yesus Kristus. Tetapi usaha Pilatus itu gagal. Dan sekalipun Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus Kristus, tetapi atas karena desakan orang banyak, maka Pilatus menyuruh untuk menyalibkan Yesus Kristus. Pilatus tidak mengambil keputusan untuk membebaskan Yesus Kristus, tetapi malah dia menyetujui hukuman mati kepada Yesus dengan penyaliban. Dia lebih takut kehilangan jabatannya, dia lebih takut pada desakan orang banyak. Itulah Pilatus. Dan setelah Pilatus menyuruh supaya Yesus Kristus disalibkan, dan sebelum dia dibawa ke Golgota untuk disalibkan, di dalam bacaan kita tadi, para prajurit mengolok-olokkan Yesus Kristus itu dengan cara pakaian Yesus ditanggalkan dan dikenakanlah jubah ungu sebagai penghinaan kepada Yesus Kristus. Dan mereka juga menaruh mahkota duri di atas kepala Yesus Kristus dan memberikan buluh di tangan kanan Yesus Kristus. Mereka meludahi Yesus Kristus. Mereka mencambuk Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak hanya menderita secara fisik karena siksaan, hinaan dari prajurit-prajurit itu,
Tetapi Yesus Kristus itu juga menderita secara batiniah karena penghinaan, karena diolok-olokkan oleh prajurit-prajurit. Yesus sungguh-sungguh menderita. Mengapa Yesus mengalami semua penghinaan itu? Mengapa Yesus mengalami semua penderitaan itu? Bukan karena ada yang salah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi semua itu dialami oleh Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Seharusnya adik-adik, kitalah yang akan mengalaminya. Tetapi Yesus telah menggantikan posisi kita. Sehingga kepada Yesus ditimpakan semua akibat dosa itu. Adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu Yesus Kristus sudah sangat menderita untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak supaya kita tidak lagi mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada perhambaan dosa. Tetapi biarlah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Yesus Kristus yang telah dihina, menderita untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Dan firman Tuhan ini juga mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita juga sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan kita Yesus Kristus itu juga menderita, maka kita sebagai pengikut Yesus Kristus juga akan menderita di dunia ini. Tetapi di dalam setiap penderitaan kita, satu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita adalah, apakah kita menderita karena dosa kita, karena kesalahan kita, atau kita menderita karena kita berada di jalan yang benar, karena kita melakukan yang benar. Karena kita melakukan yang benar sehingga kita dihina, dibenci oleh orang lain. Dan jika kita menderita karena hal yang demikian, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan kita harus menghadapinya di dalam ketabahan, di dalam iman, dan di dalam pengharapan. Tetapi adik-adik sekolah minggu, jika kita menderita karena kesalahan kita sendiri, maka kita harus bertobat dan melakukan perubahan di dalam hidup kita. Bisakah adik-adik karena kesalahannya atau dosanya ia menjadi menderita? Bisa. Misalnya, dia mencuri uang orang tuanya. Lalu ketika ketahuan, orang tua menghukum dia. Tentu ketika kita dihukum karena mencuri, itu sakit. Dan oleh karena itu, supaya kita tidak lagi menderita karena mencuri, kita harus bertobat, jangan lagi mencuri. Adik-adik sekolah minggu, bisa karena kesalahan kita, karena dosa kita, kita jadi menderita. Lihatlah adik-adik sekolah minggu. Banyak sekarang anak-anak maupun yang dewasa menderita karena dia mengkonsumsi narkoba. Karena dia mengkonsumsi narkoba, akhirnya dia menjadi kecanduan dan itu membuat hidupnya menderita secara fisik dan juga menderita secara batin. Nah, itulah contoh penderitaan karena dosa. Itulah contoh penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita bisa juga menderita karena kita benar, karena kita melakukan yang benar. Dan ada orang yang membenci kita. Dan mungkin kita difitnah, dihina karena kita melakukan yang benar. Tetapi kalau kita menderita karena melakukan yang benar, mari terus bertekun melakukan kebenaran itu, menghadapinya dengan tabah dan di dalam iman dan pengharapan
bahwa Tuhan nantinya akan memberi sukacita kepada kita. Jadi Yesus Kristus menderita bukan karena dia salah, bukan karena dia melakukan sesuatu yang jahat, tetapi karena dia mengatakan apa yang benar, melakukan apa yang benar, dan banyak orang yang membenci dia. Sehingga orang-orang yang membenci Yesus Kristus itu menghina, mengolok-olokkan Yesus Kristus. Tetapi kita lihat tadi, Yesus Kristus itu tidak bersungut-sungut. Yesus Kristus itu tabah. Yesus Kristus itu menghadapi dan menjalani penderitaan itu di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita meneladani Yesus Kristus yang menderita, yang dihina, yang diolok-olokkan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan marilah kita selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, dan Kristus menebus kita mengalami banyak penderitaan. Jadi jangan lagi kita memperhambakan hidup kita, tubuh kita untuk dosa, tetapi memperhambakan hidup kita, mempersembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah Allah kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas penyelamatan dan penebusan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan dapat mempersembahkan hidup kami, waktu kami, tubuh kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, bimbinglah anak-anak sekolah minggu, berkatilah mereka, beri mereka kesehatan, kebijaksanaan, dan kiranya Tuhan yang selalu memberkati firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam diri anak-anak-Mu. Dan ampunilah Tuhan kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kumpulkan persembahan kalian ke situasi wilayah masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan ya Kak Eja. Kita bernyanyi Sonang di Lambung Yesus. Musik apa? Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Kepada adik-adik sekolah minggu saya mengucapkan selamat beribadah dan tetaplah semangat untuk memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Terima kasih.